Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusriku qalbu suwaril akwani muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin hati akan bersinar? Bagaimana mungkin hati akan bercahaya? Kolbu akan terang benderang, sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ke hadratillah, sedangkan ia masih terbelenggu dengan nafsunya? Bagaimana mungkin akan bertemu ke hadiratnya, sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia, sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sedang mengungkap hati manusia yang tidak mungkin bersinar manakala keduniaan itu menutupinya. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar terang, sedangkan anasir keduniaan masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya? Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar? Bagaimana mungkin hati ini akan bercahaya terang, sedangkan anasir keduniaan masih menyelimuti dan dianggap mendatangkan manfaat serta bahaya baginya? Masih ada keyakinan bahwa yang membuatkan sesuatu menjadi senang dunia, yang membuatkan jadi suatu kemadaratan itu duniawi. Tidak mungkin hati akan bersinar terang ketika masih ada anggapan seperti itu, karena hati masih tertutup, terselimuti dengan keduniaan. Artinya ia sangat mengandalkan dunia, sangat mengandalkan harta benda, sangat mengandalkan lain-lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika hati masih terbelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Kakinya dirantai, bagaimana ia bisa berjalan? Bagaimana pula hati bisa melihat Allah sedangkan ia masih belum suci dari junubnya kelalaian? Lalai atas perintah-perintah Allah, lalai atas mengingat Allah, dan lain sebagainya. Di sini Syekh Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub. Kita tahulah junub itu apa. Dan seorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid karena belum bersuci dia. Maka seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak akan diizinkan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantesan kalau dangkal hati ini. Kelalaian itu adalah dianggapnya junub. Sebagaimana orang junub tidak boleh masuk masjid, maka orang yang junub dengan kelalaian atas dzikirnya kepada Allah, atas ketaatannya kepada Allah, tidak akan diizinkan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif? Bagaimana mungkin bisa menerima itu?
sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja dilakukannya. Kalau yang sudah disengaja pasti itu harus segera tobat. Ini ada dosa, ada maksiat yang tidak disengaja, ia pun belum tobat. Bagaimana mungkin? Ilmu kaum arif, ilmu orang yang makrifat, bagaimana mungkin bisa masuk kepadanya, diberikan kepadanya? Karena wadahnya itu masih kotor, berlumur dosa. Dalam hikmah ini, Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya, sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya. Dia menginginkan sesuatu, tapi justru untuk mencapai sesuatu itu, dia sendiri yang merintanginya. Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Keduniaan justru akan membuat hati menjadi gelap gulita. Karena terkadang terjadi, orang yang menginginkan duniawi, dia akan menghalalkan segala cara, artinya hatinya gelap, yang disebut gelap mata, gelap hati. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci, jernih, bersih. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detil-detil rahasia itu pun hanya bisa dapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah kabar disebutkan, man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahuinya. Keempat hal ini sebenarnya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tampilnya gambaran keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Keterbelengguan hati dapat menyebabkan kelalaian. Kelalaian menjadi sebab segala kekeliruan. Dan kekeliruan menjadi sebab butanya hati. Oleh karena itu, selalulah kita mohon bimbingan, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang menguasai hati sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.